Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sekarang ayat 95. Wala takunanna minal ladhina kadzabu biayatillah fatakuna minal khasirin. Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi. Wala takunanna, janganlah kamu sekali-kali termasuk minal ladzina kadzabu biayatillah, dari golongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fatakuna minal khasirin, maka kamu akan menjadi termasuk golongan orang yang merugi. Di sini lafadznya dengan taukid, nunnya nun taukid sakilah. Wala takunanna. Ini biasanya teman-teman yang belajar sorof itu di sini susah. Kan kalau biasa yansuru, yansuroni, yansuruna. Nah kalau pakai nun taukid sakilah nanti repot. Yansuronna, yansuroni, yansurunna, dan seterusnya, pada bingung biasanya. Baik, jadi ini taukid. Janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang nantinya kamu rugi. Pada ayat yang sebelumnya Allah melarang apa? Ayat yang sebelumnya tadi kita bahas. Wa hasilu hadza anna Allah naha an syai'ani asyaqu fi hadzal Qur'an wal intira' fihi. Allah melarang dua perkara pada ayat sebelumnya. Apa? Meragukan Al-Quran dan mendebat Al-Quran. Ini pada ayat sebelumnya. Yang sekarang lebih parah lagi, mendustakan. Maka lebih tidak boleh lagi. Jadi pada ayat yang sebelumnya 94, larangan meragukan Al-Quran dan larangan mendebat Al-Quran. Yang sekarang ini mendustakan, maka lebih dilarang lagi. Maka disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, wa hasilu hadza anna Allah naha an syai'aini asyaqqu fi hadzal Qur'an wal imtira' fihi wa ashaddu min dzalika at-takdzib. Allah melarang dua perkara. Yang pertama ragu-ragu kepada Al-Quran, yang kedua memperdebatkannya, mendebatnya, maka kemudian yang ketiga yaitu mendustakan, lebih parah lagi, lebih keras lagi larangannya. Wa huwa ayatullahi al-bayyinat allati la taqbalu at-takdzib biwajhin. Al-Quran adalah ayat-ayat Allah yang menjelaskan, yang gamblang, yang terang. Tidak ada dari sisi manapun untuk didustakan, tidak ada. Dari sisi manapun untuk didustakan tidak ada. Warattaba ala hadzal khasar wa huwa adamu riba aslan. Maka orang yang meragukannya, orang yang memperdebatkannya, apalagi mendustakannya, pasti rugi. Karena dari sisi apapun nggak ada celah untuk didustakan, nggak ada. Lo kok meragukannya, lo kok memperdebatkannya, apalagi mendustakannya, pasti termasuk orang yang rugi. Kalau misalnya kita semua misalnya senang bubur Aceh, nah bubur Aceh misalnya, Mas Armin kan suka bubur Aceh itu ya. Wah, ini bubur Aceh enak. Semuanya tahu jelas ini bubur Aceh. Kemudian ada orang ragu-ragu, oh sudah jelas itu bubur Aceh kok dia ragu-ragu.
memperdebatkannya, wah bukan, apalagi mendustakannya, oh bukan, dia pergi nggak ngambil, rugi, dihabisin sama Pak Win sendirian. Karena sudah jelas ini bubur Aceh, sudah jelas ini bubur Aceh, semua kita senang misalnya, toppingnya biasanya pakai teri kecil-kecil gitu ya. Sudah jelas-jelas di bubur Aceh ada orang datang, oh kayaknya bukan, atau memperdebatkannya, atau mendustakannya, dia pergi, rugi, dimakan oleh teman-teman, dia nggak dapat. Jadi apa sih yang diragukan dari Al-Quran? Dari berbagai sisi nggak ada yang didustakan, loh kok kemudian diragukan, diperdebatkan atau didustakan, maka sangat rugi, sehingga Allah berfirman, fatakuna minal khasirin, maka kamu akan menjadi orang yang rugi. Para jemaah, sebenarnya pesan ini sudah didapatkan di awal-awal kita baca Al-Quran. Awal surat Al-Baqarah, coba kita lihat. Alif Lam Mim. Apa berikutnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab nggak ada keraguan di dalamnya. Karena tidak ada keraguan di dalamnya, maka sebagai hudan lil muttaqin. Sebenarnya pesan ini sudah sejak dari awal kita baca Al-Quran. Setelah Al-Fatihah selesai kita baca, di mana Al-Quran, di mana Al-Fatihah adalah umul kitab, induknya Al-Quran. Ada tujuh pokok bahasan, di mana 7 pokok bahasan ini dibahas mulai Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah, awal Al-Baqarah pesan ini sudah disampaikan, itu kitab nggak ada keraguan di dalamnya, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin. Kalau kita memahami ini benar, maka kita tidak akan menjumpai sesuatu yang di dalamnya dipertanyakan, nggak ada. Kalau sempat akal mempertanyakan, justru akal kita yang harus kita adili, justru akal kita yang harus kita cek. Karena gak ada keraguan sama sekali. Kalau ada keraguan tidak sebagai petunjuk. Dia sebagai petunjuk berarti gamblang. Apa sih petunjuk? Petunjuk itu sesuatu yang samar, sifatnya sandi-sandi, sifatnya rumusan-rumusan, atau perkara yang gamblang. Namanya petunjuk itu sesuatu yang gamblang, gak samar, gak sifatnya sandi-sandi, rumusan-rumusan, tidak. Namanya saja petunjuk. Kok orang kemudian pada bingung ketika Allah menyebut dirinya punya 2 tangan? Kemudian akhirnya terjadi perbincangan, ini harus ditakwil. Gak ada hadis yang memerintahkan menyuruh mentakwilnya. Gak ada ayat yang memerintahkan ini dipahami ditakwil. Sampai Imam Malik mengatakan, Anda mempertanyakan istiwa Allah ini bid'ah, karena gak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Maka orang yang memahami dzalikal kitabu la raiba fihi, itu kitab gak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk. Yang namanya petunjuk itu perkara yang gamblang. Yang namanya petunjuk perkara yang gamblang karena nunjuki, maka tidak berupa sandi-sandi, rumusan-rumusan samar, nggak ada. Sehingga tidak perlu diragukan, diperdebatkan, apalagi didustakan. Sekarang